Shalom, selamat malam bapak-bapak yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita bertemu dalam ibadah pria kaum bapak jemaat Immanuel Kota Mubagu, walaupun hanya lewat media online YouTube. Sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada kesempatan ini kami ingin mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan yang Engkau berikan sehingga kami dapat beribadah bersama meskipun hanya lewat media online YouTube. Pada kesempatan ini kami rindu untuk membaca firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami baca dan dengar dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan kami nantinya. Bagi saudara kami yang berada di luar sana, di mana mereka berada, biarlah Tuhan memberkati mereka agar dapat ikut membaca firman Tuhan seperti kami. Biarlah firman Tuhan yang mereka baca dapat menjadi kekuatan untuk menjalani aktivitas pada hari esok. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan di malam hari ini terdapat dalam 1 Petrus 2 ayat 11 sampai dengan 17. Yang oleh Lembaga Alkitab diberi judul Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saya akan membaca untuk kita semua. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati engkamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya, untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah kita yang telah mendengarkannya, terpujilah Kristus. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan. 75 tahun yang lalu, riuk-pikuk bangsa ketika mendengarkan proklamasi yang diproklamirkan oleh pemimpin bangsa ini memberikan semangat baru karena bangsa Indonesia telah berhasil menyatakan kemerdekaannya atas penjajahan. Tentunya kita bisa membayangkan bagaimana bersukacitanya rakyat ketika mereka telah terlepas dari berbagai macam perbudakan dan dapat bernafas lega karena dapat menghirup udara kebebasan. Mencari suatu kebebasan atau kemerdekaan bukanlah persoalan yang mudah seperti membalingkan telapak tangan. Karena dibutuhkan usaha dan kerja keras, bahkan perjuangan. Kemerdekaan itu sendiri sesuai dengan istilah dalam Kamus Bahasa Indonesia menunjukkan keadaan berdiri sendiri, bebas, lepas, tidak terjajah lagi, atau dengan pengertian lain, tidak lagi adanya intervensi dari pihak lain atau bangsa lain yang dapat merampas hak kita, hak seseorang untuk bebas. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan bangsa Indonesia sudah berlangsung selama 75 tahun. Namun, rakyat Indonesia tidak sepenuhnya menikmati kebebasan dalam kemerdekaan yang telah diraih oleh para pejuang-pejuang kita dulu. Karena ternyata
masih banyak ketidakadilan, kemiskinan, pengangguran, bahkan tingkat korupsi yang merajalela, yang diakibatkan oleh penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan, sehingga berdampak pada kesejahteraan rakyat. Dan tidak hanya para pemimpin, ada pula masyarakat yang bertindak tidak bertanggung jawab, sehingga menciptakan berbagai macam-macam tindak kriminal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, merupakan hak yang hakiki dari seseorang untuk mendapatkan rasa aman dan terbebas dari tindakan-tindakan yang merugikan. Melihat kondisi ini adalah tugas gereja untuk bisa menghadirkan damai sejahtera bagi jemaat yang merupakan bagian dari masyarakat Indonesia. Sebagai orang percaya, kemerdekaan yang sesungguhnya telah kita terima sejak kedatangan Yesus Kristus melalui pengorbanan, penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Situasi sakral ini menunjukkan bahwa belenggu dosa yang mengikat manusia telah dihancurkan melalui darah Yesus Kristus, sehingga manusia menerima kebebasannya yang membawa setiap umat percaya kepada keselamatan. Dan oleh sebab itu, sebagai umat yang telah dimerdekakan oleh Kristus, tidak sempatasnya kita menyalahgunakan kemerdekaan yang telah diberikannya, seperti yang diberitakan oleh Rasul Petrus dalam surat 1 Petrus 2 ayat 11 sampai dengan 17 yang menjadi perenungan kita di malam hari ini. Rasul Paulus dalam surat yang pertama mengalamatkan suratnya kepada orang-orang pendatang yang tersebar di seluruh provinsi Asia Kecil, di Kekaisaran Romawi, baik itu kepada orang-orang Yahudi maupun orang-orang yang bertobat yang telah menanggapi khotbah Petrus pada hari Pentakosta. Kondisi orang Kristen pada waktu itu tidak jauh berbeda dengan kondisi jemaat Kristen sekarang ini. Mengalami banyak tindakan penganiayaan dan penindasan. Jemaat Kristen sekarang ini juga seringkali menerima tindakan diskriminasi dari pemerintah, yang mana kita ketahui bersama dalam pembangunan rumah ibadah sampai saat ini sangat sulit untuk mendapatkan IMB atau izin mendirikan bangunan, khususnya di Pulau Jawa. Ya, kita bisa lihat kondisi memang kalau di mana kita orang Kristen di situ minoritas, memang sangat sulit. Kita bisa rasakan bahkan di daerah Sulawesi Utara, daerah-daerah tertentu, IMB itu sangat sulit untuk didapat untuk mendirikan gereja. Bahkan ada oknum-oknum tertentu yang sering melakukan perusakan di rumah-rumah ibadah, pembakaran, itulah yang sering terjadi. Walaupun kita banyak menemukan penyalahgunaan kekuasaan dalam pemerintahan, namun Rasul Petrus mengingatkan kepada semua orang percaya kepada Allah, memerintahkan untuk orang Kristen taat kepada pemerintah, karena pemerintah merupakan lembaga yang didirikan dan ditetapkan oleh Allah. Allah telah mendirikan pemerintah karena di dalam dunia yang tercemar ini kita memerlukan pembatasan-pembatasan yang tertentu untuk melindungi kita dari kekacauan dan pelanggaran hukum yang menjadi akibat dari dosa. Kita bisa lihat dalam ayat yang ke-13 sampai dengan ke-15. Dan pemerintah yang sah datang dari Allah, seperti yang dituliskan dalam Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang yang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Bangsa kita melalui perkembangan mulai dari pemerintahan masa lampau hingga sekarang, ini kita masuk dalam pemerintahan yang demokratis, dari rakyat, tetapi juga untuk rakyat dan oleh rakyat. Dalam perjanjian baru menegaskan bahwa orang Kristen harus menunjukkan kewajibannya kepada negara untuk tunduk kepada pemerintah. Tapi dalam negara demokrasi, hal yang terutama tidak boleh merupakan ketundukan, melainkan kerjasama. Karena kewajiban dari warga negara bukan hanya untuk tunduk dalam sebuah pemerintahan, tetapi harus juga ambil bagian dalam pembangunan negara. Jika kita dapat
pemimpin yang tidak dapat melaksanakan tanggung jawab dengan baik. Sebagai orang Kristen, kita tidak diajarkan untuk menghukum dan menghakimi seseorang. Karena penghukuman dan pembalasan merupakan hak Allah. Terdapat dalam Roma 12 ayat 19. Melainkan kita agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan tanggung jawab. Sebagai orang Kristen, kita hanya mencapai kemerdekaan bangsa, tetapi kita adalah orang-orang yang telah dimenangkan oleh Yesus Putra Allah. Oleh karena itu, sudah selayaknya sebagai orang percaya, kita dapat memaknai kemerdekaan sebagai anugerah yang diberikan olehnya. Dengan tidak menyalahgunakan kemerdekaan itu, bertindaklah sebagai seorang yang dapat dijadikan teladan dan menghasilkan buah-buah kebenaran, sehingga setiap orang yang menikmatinya dapat merasakan kebesaran dan kemahakuasaan Allah. Rasa aman terbebas dari segala tindakan yang merugikan dapat kita ciptakan saat kita mampu hidup berdampingan satu dengan yang lain, dengan memiliki sikap menghormati dan penghargaan antar sesama dan saling tenggang rasa. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami di surga, pada malam hari ini kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman ini dapat tertanam di setiap hati kami, dan firman ini dapat menjadi pertolongan dalam kami menjalankan kehidupan kami. Berkati terus kami Tuhan, supaya kami tetap selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berdoa juga buat sesama kami yang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan mau sembuhkan mereka. Yang bersuka cita karena ketambahan usia, kiranya Tuhan mau melengkapi sukacita mereka. Yang mengalami pergumulan karena berbagai masalah, entah karena bencana alam ataupun pergumulan keluarga, pekerjaan dan lain-lain, kiranya Tuhan mau menjamah mereka agar mereka dimampukan dalam menghadapi setiap pergumulan. Bangsa dan negara kami Tuhan yang saat ini sedang merayakan HUT kemerdekaan yang ke-75, di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 yang mengakibatkan perekonomian terpuruk, semoga negara ini bisa pulih dan bebas dari pandemi COVID-19, agar bangsa ini makin kokoh dan lebih menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan, serta bisa saling tenggang rasa dan menghormati setiap perbedaan antar umat beragama yang ada. Masih banyak yang ingin kami pinta padamu Tuhan, namun kami yakin dan percaya sebelum kami ungkapkan itu, Engkau sudah memahami keinginan kami. Ini kami Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Demikianlah ibadah kita di malam hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa memakai masker dalam aktivitas hari-hari. Shalom, merdeka!